Bab 52. Masa lalu Ibu Tiara. Obrolan masih seputar masa lalu di dalam keluarga Pak Aguso, hingga pada akhirnya terjadi perpisahan yang seharusnya tidak terjadi. "Kamu belum tidur, Bu?" tanya Pak Heri saat disambut kepulangannya oleh Ibu Tiara. "Aku tidak bisa tidur, Pak. Ada juga yang mau aku omongin sama Papa," ucap Tiara sambil melepaskan jas suaminya. "Apa, Mah? Sepertinya penting banget," jawab Pak Heri terdengar serius. "Iya, Pak, anak kita," perkataan Ibu Tiara pelan, sehingga membuat hati suaminya sedikit khawatir. "Kenapa dengan Basten, Bu? Apa dia sakit?" "Bukan, Pak, tapi dia ingin berlibur di rumah kakeknya," ucap Ibu Tiara penuh harap. Yang mau berlibur? Kamu atau anak kita?" Pak Heri menggoda perkataan istrinya. Ibu Tiara tiba-tiba kesal dan emosi mendengarkan godaan suaminya, sehingga perkataannya sedikit terdengar keras. "Emangnya, kenapa kalau aku yang mau berlibur, Pak? Lagian kan udah lebih 1 tahun aku gak pernah jalan ke rumah, sejak pernikahan kita." Pak Heri yang sedang kelelahan, terpaksa emosinya juga memuncak saat mendengarkan suara istrinya yang lumayan keras. "Kamu kok jadi ngegas? Kalau aku bilang tidak mau izinkan untuk berlibur. Lagi pula saya harus bekerja keras banting tulang, sampai lembur untuk apa dan untuk siapa?" "Kelihatannya ibu tidak bisa mengerti keadaan kita saat ini," jawab Pak Heri dengan tegas membantah perkataan istrinya. Karena sebenarnya Pak Heri ingin mengumpulkan sejumlah dana untuk berkunjung satu keluarga di rumah sang mertuanya. Basten yang sudah terlelap tidur. Dia tidak menyadari kalau malam itu tepatnya di ruang tamu sedang terjadi pertengkaran antara ayah dan ibunya. Dan malam itu pun, pertengkaran antara pasangan suami istri itu terjadi, karena dikuasai oleh keegoisannya masing-masing. Keesokan harinya, walaupun malam itu merupakan malam kelam antara Ibu Tiara dengan Pak Aguso, Ibu Tiara tidak peduli dengan suaminya yang tidak memilih untuk berlibur, hingga dia mengambil sikap untuk berlibur dan membawa Basten yang kecil saat itu. Dengan penuh kegembiraan dia dengan polosnya menceritakan kepada kakeknya bahwa dia ikut sama ibunya untuk berlibur di rumah kakeknya, mertua Pak Aguso. Namun tujuan Ibu Tiara untuk berlibur, salah diartikan oleh ayah mertuanya, Pak Joyko. Dia berpikir bahwa Ibu Tiara bukan berlibur, tapi membawa cucu tunggalnya itu kabur dari rumah. "Mau kemana kamu?" tanya Pak Joyko dengan keras, saat melihat Ibu Tiara sedang sibuk mengemas baju-bajunya dan juga baju Basten. "Aku dan Basten akan berlibur di rumah kakeknya. Basten rindu melihat kakeknya," jawab Ibu Tiara dengan jujur, tanpa menampakkan sedikit pun perasaannya yang sedang sakit karena pertengkaran dengan suaminya. Tanpa basa-basi, Pak Joyko langsung menarik koper yang hendak ingin dibawa oleh Ibu Tiara. Dan saat itu bertambah rasa sakit yang sedang dirasakan oleh Ibu Tiara. "Aku cuma mau berlibur, Pak. Kami tidak lama, toh juga kalau udah aktif sekolahnya Basten, kami akan kembali," ucap Ibu Tiara terdengar bergetar, karena rasa sakit yang semakin menumpuk di dalam hatinya. "Apa? Kamu jangan coba-coba bodohi aku. Aku tahu rencanamu. Kamu pasti membawa kabur cucu saya dari rumah ini." Perkataan ayah mertua Ibu Tiara sangat keras, hingga membuat hati Ibu Tiara semakin tercabik-cabik. "Apa salahnya jika aku bertemu dengan orang tuaku?
Apa salahnya jika orang tuaku melihat cucunya? Perkataan Ibu Tiara terdengar sedang berjuang untuk menahan tangisannya. Aku tidak peduli apapun alasannya. Yang penting jangan coba-coba kamu pergi kabur cucu saya dari rumah ini. Dan kamu, sekali saja kamu melangkah dari rumah ini, maka jangan coba-coba untuk kembali lagi di rumah ini. Ancam Pak Joko sangat keras. Itu lebih bagus daripada harus berada di rumah mewah seperti penjara ini. Ibu Tiara tidak bisa lagi mengontrol perkataannya. Dan memang itulah kenyataannya selama ini. Sebab keluarga Pak Joko termasuk keluarga yang sangat keras dalam segala hal. Pertengkaran antara menantu dan ayah mertua pun terjadi sangat begitu keras saat itu, sementara suaminya sedang berada di kantor. Dan sejak pertengkaran itu, keluarga Pak Heri terlihat sangat tidak akur. Bahkan di dalam keluarga itu sangat terlihat begitu asing. Apalagi ancaman-ancaman Pak Joko yang begitu menyakitkan hati Tiara. Dan begitulah cerita kekacauan itu, sehingga Ibu Tiara dengan terpaksa mencari sandaran jiwanya yang bisa membuat dia nyaman. Panjang lebar cerita Ibu Tiara kepada Canari. Tanpa mereka sadari waktu sudah lewat jam 12 siang. Dan di sepanjang cerita Ibu Tiara, Canari terlihat fokus menyimak kata demi kata yang dituturkan oleh ibu mertuanya. Obrolan yang begitu langka itu, seharusnya ingin berkelanjutan lagi. Namun tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk di ponsel Canari. Saya jawab telepon dari Kak Basten dulu ya, izin Canari sebelum mengangkat telepon dari suaminya. Iya nak, jawab Ibu Tiara terdengar pelan. Dalam hatinya berkata, seandainya saja saat ini dia bisa ngobrol dengan putranya, pasti kesempurnaan hidupnya kini sudah kembali. Halo Mas. Kakek sudah sadar. Ucap Basten singkat. Syukurlah Mas, oke Mas, aku akan ke rumah sakit sekarang. Dan itu perkataan terakhir sebelum telepon dimatikan. Tanpa basa-basi, Canari langsung pamit duluan pulang sama ibu mertuanya. Dan walaupun Canari sudah memberitahukan kepada Ibu Tiara obrolannya dengan suaminya, bahwa Pak Joko sudah siuman, Ibu Tiara tidak terlalu kaget atau tidak terlalu berharap ingin tahu lebih lanjut apa yang membuat mertuanya itu dibawa ke rumah sakit, karena baginya yang terpenting ialah hubungannya dengan putranya dan dengan istri putranya. Kurang lebih setengah jam di perjalanan, kini Canari sudah sampai di rumah sakit, dan kedatangannya membuat Basten terkejut. Karena perkiraan perjalanan yang begitu tidak sesuai dengan tujuan Canari yang sebelumnya ia kasih tahu sama suaminya, untuk hari ini mau ke kantor. Loh, kamu cepat kali. Kamu dari mana sebenarnya? Tanya Basten dengan penuh kepenasaraannya. Dari restoran tadi Mas, abis dari kantor, aku sama Santi tadi bareng makan siang. Jawab Canari berusaha membuat suaminya untuk tidak curiga bahwa ia barusan bertemu dengan ibu mertuanya. Dan alasan itu berhasil sesuai yang diharapkan Canari. Tanpa basa-basi, Canari langsung menghampiri kakek mertuanya yang sedang terbaring di atas ranjang perawatan seorang pasien. Dengan sedikit rasa takut, karena merasa bersalah pada dirinya sendiri. Mungkin kalau bukan karena perkataannya mengenai pertemuannya dengan Ibu Tiara, pasti Pak Joko tidak akan sakit dan tidak harus terbaring di dalam sebuah ruangan di rumah sakit dengan kondisi yang sangat lemah saat ini. Lanjut ke bab berikutnya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya.